Nyonya, kita sudah sampai di hotel. Dulu, saat aku hanya memikirkan keempat kakak angkatku, aku sama sekali tidak memperhatikan pernyataan cinta dari Fu Lingzhou. Pertemuan kali ini, aku sedikit gugup. Fu Lingzhou jelas-jelas adalah yang terbaik di generasi ini. Bahkan kakek saat menelepon, menyebutnya dengan penuh pujian. Aku akan bertemu dengannya sebentar lagi. Aku tidak tahu bagaimana penampilannya sekarang. Jangan menangis lagi, jangan menangis. Bagaimana kalau aku ganti dengan kincir angin baru? Ini adalah kincir angin favoritku. Mau ganti dengan apa? Kalau begitu, kalau aku sudah besar, aku akan menikahimu dan menjadikanmu istriku. Dengan begitu aku mengganti diriku untukmu, tidak masalah, kan? Benarkah? Benar. Aku tidak tahu apakah dia akan menyukai hadiah yang kuberikan. Lihatlah, Suwantang juga datang. Ternyata dia datang hari ini hanya untuk merusak pernikahan kami dengan cucu. Dia datang hari ini hanya untuk merusak pernikahan kami dengan cucu. Kakak-kakak, aku takut sekali. Kak Wantang tidak mungkin datang untuk merebut pernikahanku, kan? Dia putri dari keluarga kaya, aku tidak tahu metode apa yang akan digunakannya. Apakah hari ini aku tidak akan bisa menikah dengan kalian berempat? Tidak apa-apa, cucu. Tidak peduli cara apapun yang digunakan Suwantang, kami akan tetap menikahimu. Benar, cucu. Bukankah kita sudah sepakat bahwa kami akan memberimu pernikahan yang paling istimewa? Kami menepati janji kami dan tidak akan terpengaruh oleh apapun. Benar. Tenang saja. Mana mungkin kami melepaskan gadis cantik dirimu? Kak Tingshen, tapi aku masih sedikit takut. Kendaraan lapis baja ada di sini. Wantang seharusnya juga ada di sini. Bukankah aku sudah bilang bahwa pernikahan sudah kuatur? Apa yang kamu khawatirkan? Dasar terlalu berlebihan. Aduh, ruang perjamuan ini sangat indah. Kenapa kita tidak mengadakan pernikahan di sini saja? Ini adalah ruang perjamuan premium. Aku sudah menelepon dan menanyakan. Ruang perjamuan premium tidak dibuka untuk umum. Pernikahan Chen Cucu, tentu saja, harus menggunakan ruang perjamuan terbaik. Aku hanya menikah sekali seumur hidupku. Mari kita gunakan ruang perjamuan ini, ya, kakak ketiga. Baiklah. Hei. Kami akan membayar dengan harga 10 kali lipat untuk mengadakan pernikahan di sini. Tuan, maafkan saya, ruang perjamuan premium tidak dibuka untuk umum. Kamu tidak tahu kami siapa ya? Hari ini kami tetap harus mengadakan pernikahan di ruang perjamuan premium ini. Mengadakan pernikahan, siapapun yang berani menghalangiku. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Aku beritahu kalian, kalian percaya atau tidak, aku hanya perlu menelepon, orang di dalam akan memohon agar kami masuk. Ini adalah ruang perjamuanku, bukan sembarang orang bisa masuk. Ini adalah ruang perjamuan yang akan aku gunakan untuk pernikahan. Bukan sembarang orang bisa masuk. Bukankah ini gaun pengantin yang didesain oleh Suwantang sebelumnya? Dia terlihat sangat cantik saat memakainya. Wantang, bisakah kamu tidak bersikap kekanak-kanakan lagi? Aku dan cucu hanya akan mengadakan pernikahan tanpa mencatatkan pernikahan. Jika kamu menyerahkan ruang perjamuan mewah ini kepada cucu, maka masalah Weibo itu tidak akan kami permasalahkan. Kami tidak peduli lagi dengan masalah yang lalu. Kita adalah keluarga, mari kita hidup bersama dengan baik. Wantang, pulanglah baik-baik. Setelah kami selesai mengadakan pernikahan, aku akan kembali dan menemanimu.
Aku sudah bilang, ini adalah ruang perjamuan yang akan aku gunakan untuk pernikahanku. Mengapa aku harus menyerahkannya? Kak Wantang, mengapa tidak ada pengantin pria yang terlihat di pernikahanmu? Jangan-jangan kamu masih ingin merebut pernikahan? Aku punya suamiku sendiri. Kalian berlima hiduplah dengan baik, jangan menggangguku. Suwantang, jangan pura-pura bodoh. Kami sudah tahu kamu yang menyuruh kakek mengatur mobil lapis baja itu. Aku menyuruh kakek mengatur mobil lapis baja? Aku benar-benar kagum dengan jalan pikiran kalian. Suwantang, waktu yang baik untuk pernikahan kami dan cucu hampir tiba. Permainan murahan yang kamu ulangi berkali-kali sudah tidak menarik lagi. Aku baru saja bilang, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Sadar diri sedikit, cepat pergi. Jangan membuat suasana menjadi memalukan. Baiklah, kata-kata baik sudah habis. Hari ini kami akan masuk ke ruang perjamuan mewah ini, entah kamu mengizinkan kami masuk atau tidak. Tahan mereka. Menahan kami? Kalian berdua, cepat. Ayo. Kau tidak terlihat galak ya? Cepat pergi. Kalian masih mau menyerang kami? Jangan salah menilai kemampuan diri sendiri. Masih mau menikah? Jangan mimpi. Kenapa suami palsumu itu tidak terlihat? Aku ingin melihat siapa yang akan menyelamatkanmu hari ini. Kakak kedua. Kalian berani menyentuh orangku? Sudah bosan hidup. Orangku kalian berani sentuh. Kalian sudah bosan hidup. Fu Linzhou, kau datang. Kau tidak terluka, kan? Maafkan aku datang terlambat. Aku mendapat tugas mendesak mendadak. Aku harus menyelesaikannya dulu baru bisa ke sini. Dia pasti langsung bergegas setelah menyelesaikan pekerjaannya, sampai berkeringat. Tidak terlambat, kau datang tepat waktu. Wantang. Siapa dia? Biar ku perkenalkan kalian. Ini suamiku, Fu Linzhou. Wantang, jangan bercanda seperti ini. Jangan menguji kesabaranku. Kembalilah padaku. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengannya seperti itu? Hei, kau direkrut oleh perusahaan hiburan mana? Aku lihat kau punya potensi jadi aktor terbaik. Apa kau tahu siapa Fu Linzhou? Berani-beraninya kau berakting? Suwantang, jangan salahkan aku jika aku tidak mengingatkanmu. Ini siaran langsung. Jangan main api seberapa hebatnya keluarga Fu. Jika kau membiarkan Fu Linzhou tahu bahwa kau mencari orang untuk berpura-pura menjadi dia, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apakah mereka selalu tidak mengerti perkataan manusia? Dulu aku benar-benar buta ya. Wantang. Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakanmu. Setelah kembali, aku akan memberimu pelajaran tentang tata krama. Wanita milikku, Fu Linzhou. Bukan urusan kalian untuk mendidiknya. Aku akhirnya tahu mengapa Wantang tidak menyukai kalian. Karena kalian sama sekali tidak pantas mendapatkan cintanya. Karena kalian semua tidak mengerti perkataan manusia. Baik, kalau begitu aku akan langsung mengajarkan kalian. Ayo. Mulai sekarang, semua tempat di bawah nama perusahaan Fu dilarang mereka masuki. Aura orang ini jelas bukan sekadar aktor biasa. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Aku bisa pergi. Tapi aku punya satu syarat. Wantang harus ikut denganku. Karena kami masih tunangannya, dia tidak boleh tinggal bersama pria lain. Karena kami masih tunangannya, dia tidak boleh bersama pria lain. Tunangan? Dari mana kau dapat kepercayaan diri itu? Hari ini adalah pernikahan saya dan Wantang. Setelah ini dia milik saya dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kalian. Lepaskan saya, lepaskan saya. Lepaskan saya. Suwantang, Suwantang, kau melakukan ini kepada kami. Saya tidak akan memaafkanmu. Saya tidak akan memaafkanmu. Lepaskan saya. Suwantang, kita sudah saling mengenal dengan baik selama 10 tahun. Apa kau setega itu? Tanyakan saja pada Chen Cucu yang kalian cintai. Apa saja yang dia lakukan di belakang kalian? Bawa mereka pergi. Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Akhirnya para pengganggu ini diusir juga, sungguh melegakan. Apa dia akan berpikir saya terlalu kasar tadi?
Apa kau tidak terkejut tadi? Tidak, saya malah harus berterima kasih padamu. Karena sudah membantu saya membereskan masalah besar. Ngomong-ngomong, ini hadiah yang saya siapkan untukmu, saya memilihnya cukup lama. Untuk saya, Apa kau tidak menyukainya? tidak. Saya suka. Semua yang kau berikan pasti saya suka. Baguslah kalau kau suka. Sebaiknya kita masuk sekarang, ayah dan ibu sedang menunggu di dalam. Wantang, kau? Apakah kau sudah siap menikah denganku, Nyonya Fu? Saya sudah siap, Tuan Fu. Cucu, jangan menangis. Lain kali aku pasti akan memberikanmu sebuah pernikahan mewah. Ya, cucu. Kami tidak menyangka, Suwantang ini, demi merusak pernikahan kita, benar-benar rela mengorbankan segalanya. Tidak hanya mencari orang untuk menikah palsu, tapi juga mengusir kita dari hotel. Tunggu dia kembali, aku tidak akan memaafkannya. Betul, kita akan memaksanya berlutut dan meminta maaf kepadamu. Tapi hari ini seluruh Longcheng tahu bahwa aku akan menikah dengan kalian. Dan sekarang dengan keadaan seperti ini, semua orang menertawakanku. Cucu, tenang saja. Jika aku sampai tahu siapa yang membicarakan masalah ini di belakang, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Cukup. Jangan menangis lagi. Apa kamu belum merasa cukup memalukan? Sudah larut, istirahatlah lebih awal. Kita tidur bersama. Nyonya Fu, kamu mau tidur denganku? Aku, Apartemen yang diberikan distrik militer kepadaku memiliki 2 kamar tidur. Kamu tidur di kamar utama. Aku akan tidur di kamar kedua. Sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Wantang, aku akan menunggu sampai hari kamu benar-benar menerimaku. Selamat malam, Nyonya Fuku. kenapa wajahku terasa panas sekali ya? Kata Sandi salah. Kata Sandi salah. Ada apa ini? Cari orang untuk membuka villa. Kata sandinya salah, kita tidak bisa masuk. Pak Su, saya baru saja memeriksa villa ini. Sedang terdaftar untuk dijual di pasar properti bekas, dan sudah ada pembeli yang mengambilnya. Apa? Suwantang menjual rumah ini? Apa dia tidak bercanda? Benarkah dia akan meninggalkan kita? Kak, Suwantang benar-benar akan meninggalkan kita, mencari orang lain untuk dinikahi? Ini? Apakah pria tadi benar-benar Fulinzu? Coba periksa untukku. Rekaman pengawasan pernikahan hari ini, aku ingin mencari seseorang. Pak Su, pihak hotel mengatakan, pengawasan dikontrol ketat oleh keluarga Fu, tidak boleh bocor. Dikontrol ketat? Jangan-jangan orang di hotel itu benar-benar Fulinzhou? Bukankah Suwantang hanya berakting hari ini? Suwantang bilang dia akan menikahi salah satu dari kita, bagaimana mungkin dia menikahi orang lain? Benar, tidak mungkin. Ini tidak benar. Suwantang benar-benar menikah? Kalau begitu, tidak ada lagi yang akan memperebutkan mereka dariku? Asal aku sembarangan menikahi salah satu dari mereka, aku akan menjadi Nyonya Su, yang membuat iri semua orang di Longcheng. Kak Wantang keterlaluan sekali, dia tahu betul. Villa ini sangat penting bagi kalian.
Bukankah dia jelas-jelas ingin membuat kalian marah? Benar, Kak. Villa ini adalah tempat kita tinggal sejak kecil, tidak bisa begitu saja dijual, Kak. Berapapun biayanya, aku harus membeli kembali villa ini. Pak Su, uang di rekening Anda tidak cukup untuk membeli villa itu. Apa katamu, uang di rekening tidak cukup? Ada masalah apa dengan perusahaan? Perusahaan tidak ada masalah, hanya saja kakek Su telah mencabut semua hak istimewa Anda. Anda tidak punya hak lagi untuk menggunakan uang perusahaan, sementara rekening pribadi Anda tidak cukup untuk membayar villa ini. Apa? Kenapa kakek tiba-tiba mencabut otoritasmu? Itu hanya bisa berarti bahwa kakek tahu dan menyetujui pernikahan Suwantang. Kakak, apakah kita masih punya harapan? Aku masih punya beberapa saham dan dana. Ambil dan jual loh. Kakak, aku juga punya uang. Ambil saja dulu. Aku juga punya sedikit uang. Ambil saja dulu untuk membeli villa. Kakak, aku juga punya. Kalian gila. Bagaimana aku bisa menggunakan uang kalian? Kakak, villa ini bukan hanya kenanganmu dengan Wantang, tapi juga kenangan kami. Kami tidak ingin villa ini dijual. Benar, Kakak. Lebih baik kamu ambil uang ini untuk membeli villanya dulu. Benar, Kakak. Pakai saja dulu. Kenapa bisa begini? Mereka tidak lagi menikmati semua hak istimewa keluarga Su. Lalu bagaimana denganku? Tetapi mereka adalah sosok paling terkemuka di berbagai industri, bahkan tanpa dukungan keluarga Su, mereka tetap akan menjadi orang hebat. Sekarang Suwantang sudah tidak ada. Bukankah mereka semua akan menjadi milik? Aku juga punya sedikit uang. Kau cuma anak beasiswa? Uang apa yang kau punya? Astaga, maksud cucu adalah ini, villa ini tidak ada hubungannya denganmu, kau tidak perlu mengeluarkan uang. Kakak keempat, selama ini kamu yang paling lembut padaku. Kenapa kamu berbicara seperti ini padaku? Baiklah, ambil uang ini dan beli villa itu kembali. Dulu, sedikit emosiku, mereka semua akan perhatikan. Kenapa sekarang Suwantang pergi? Semuanya berubah. Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan Suwantang merebut kembali posisiku. Semua barangnya hilang. Sepertinya Wantang benar-benar pergi. Wantang, kamu di mana? Cepat kembali, ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat kembali dan jelaskan semuanya. Kenapa dia memblokir kami? Kenapa dia bisa begitu? Dia memblokir kita semua? Persahabatan belasan tahun ini, apa dia tidak peduli lagi? Suwantang, hak apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan cucu? Kau bahkan tidak bisa menyamai ujung kuku. Cucu, aku benar-benar sangat kecewa padamu. Cepat minta maaf pada cucu. Jika kau tidak minta maaf, jangan harap aku akan memedulikanmu lagi. Mungkinkah kita semua benar-benar salah? Saat cucu datang waktu itu, kita memintanya memberikan semua barang itu kepada cucu. Padahal barang-barang itu awalnya memang seharusnya miliknya. Awalnya dia seharusnya menjadi putri kecil kita yang paling disayang. Namun setelah ini, dia jadi berubah. Tidak heran dia pergi. Kita harus membawanya kembali dan meminta maaf padanya. Kenapa Suwantang sudah pergi, tapi mereka masih saja memikirkannya? Aku tidak boleh membiarkan mereka membawa kembali Suwantang. Kakak-kakak, villa ini kosong melompong, gelap sekali, aku takut. Bisakah kalian menemaniku tidur? Aduh, Kalau takut, nyalakan saja lampunya. Kenapa kau mencari kami? Dulu, begitu aku bilang takut, mereka berempat berebut untuk menemaniku tidur. Kenapa sekarang semuanya berubah? Dulu aku tidak terlalu merasakannya, tapi sekarang setelah Wantang pergi, rumah ini terasa kosong. Kakak sulung, apa yang harus kita lakukan? Bawa dia kembali dengan segala cara. Minta maaf padanya. Semoga saja belum terlambat. Kau benar. Kerahkan semua orang untuk mencari Suwantang. Tidak peduli berapapun biayanya. Ayo. sudah bangun? Sini. Makan. Wanginya enak sekali. Apa ini semua buatanmu? Makanan di kantin terlalu hambar. Saya khawatir kamu tidak terbiasa. Jadi saya memasak sedikit makanan, silakan coba. Bagaimana kamu tahu aku suka makanan pedas?
gongbao jiding, ayam pedas sehkuan, semuanya adalah makanan favoritku. Kamu suka? Sini, makan yang banyak. Terima kasih. Makan pelan-pelan, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Kenapa kamu tidak makan? Apa kamu tidak bisa makan makanan pedas? Tidak kok. Hanya saja saya memang jarang makan. Mari kita tukar. Tidak perlu. Saya hanya ingin menemani kamu. Makanlah lebih banyak. Makanan yang kamu suka, saya hanya perlu lebih sering memakannya lain kali. Tidak apa-apa. Lihat, Kenapa kalian makan tidak memanggilku? Bisakah kita menambah satu hidangan pedas? Sudah lama sekali tidak makan pedas. Kenapa kamu banyak maunya? Apa semua hidangan ini tidak cukup untukmu? Kamu tahu kalau cucu tidak bisa makan pedas, tapi kamu masih memesan hidangan pedas. Suwantang, bisakah kamu berhenti bersikap egois? Sayuran hijau itu enak. Makan sayur itu sehat. Ternyata perasaan dihargai seseorang adalah seperti ini. Di kehidupan yang lalu aku benar-benar bodoh. Tapi syukurlah, di kehidupan ini akhirnya aku menikahi orang yang tepat. Terima kasih. tidak sama-sama. Setelah selesai makan nanti, aku akan menemanimu menemui kakek, ya. Di kehidupan sebelumnya, aku dipenjara oleh Su Tingsen dan yang lain. Aku hanya tahu kakek tiba-tiba terkena serangan jantung. Aku tidak sempat menemuinya untuk yang terakhir kalinya. Di kehidupan ini, aku harus membawa kakek, memeriksakannya dengan saksama. Tragedi itu tidak boleh terulang lagi. Telepon yang Anda hubungi sedang tidak dijawab. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sudah beberapa hari kita tidak bisa menghubungi Wantang. Kita harus mencarinya. Kakak benar, kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Ayo kita pergi. Ya, Kakak-kakak, kepalaku pusing sekali. Menurut kalian, apakah aku sakit? Tidak demam kok. Hei cucu, minum air hangat yang banyak, istirahatlah dengan baik. Kami ada urusan mendesak, jadi harus keluar sebentar, ya? Tapi aku benar-benar merasa tidak enak badan. Bagaimana kalau aku sendirian di rumah dan terjadi sesuatu? Dulu jika aku sedikit saja sakit, kalian pasti akan tinggal menemaniku. Kami sedang ada urusan mendesak. Sepulang nanti kami akan membawamu ke rumah sakit. Tidak bisa. Mereka tidak boleh menemukan Suwantang. Kakak, Cucu, ada apa denganmu? Kakek, Cucu kesayangan kakek, kenapa kamu datang? kakek, aku sangat merindukanmu. Aduh, sudahlah nak. Sudah sebesar ini, kenapa masih menangis? Astaga, Linzo ada di sini loh. Kakek, Wantang hanya terlalu merindukanmu. Hah, gadis bodoh merindukan kakek. Kenapa malah menangis? Jangan-jangan Linzo mengganggumu, bilang pada kakek, kakek akan membantumu memberinya pelajaran. Aduh kakek, tenang saja. Aku sama sekali tidak mengganggu Wantang. Tidak, Linzo tidak menggangguku. Dia sangat baik padaku. Baguslah kalau begitu. Kakek, apakah jantungmu terasa tidak nyaman belakangan ini? Jantung? Tidak ada. Aku ini orang tua. Selain beberapa cedera di masa muda, kondisi tubuhku sangat baik. Kakek, lebih baik kita melakukan pemeriksaan jantung ya, agar aku juga lebih tenang. Baiklah. Laporan untuk Anda. Fungsi jantungnya normal. Lalu di kehidupan sebelumnya, kenapa kakek meninggal karena serangan jantung 6 bulan kemudian? Cucu, ayo. Aku bawa dia ke atas dulu. Kalian cepat panggil dokter. Kakak, bagaimana ini? Apa kita masih perlu menemui kakek? Kita tunggu dia membaik dulu. Dasar bocah tengik, aku sudah menyerahkan cucu kesayanganku padamu. Kalau kau berani menyakitinya, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja.
Kakek tenang saja. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk mencintai Wantang dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Ngomong-ngomong, kapan kalian akan mendaftarkan pernikahan? Untuk mencegah kakek mengalami masalah jantung lagi, aku harus membujuk kakek untuk tinggal bersama kami. Kakek, kami sekarang... Setelah kembali ke Longcheng, kami akan segera mendaftarkan pernikahan. Kakek, aku tidak rela berpisah darimu. Mau ikut aku pulang ya? Longcheng, bagaimanapun juga itu adalah wilayah anak-anak itu. Entah apakah mereka masih akan menyakiti perasaan gadis kecil itu. Aku harus kembali dan mendukung cucu kesayanganku. Pas kali, aku juga akan bertemu dengan orang tua Lin Zhou. Dia tidak apa-apa. Kurasa dia hanya mengalami gula darah rendah. Istirahat, sebentar saja akan baik-baik. Tapi aku benar-benar merasa tidak enak badan. Kakak-kakak, kalian tetap di sini menemaniku, ya? Cucu istirahat saja dulu. Kalau ada apa-apa, cari saja kepala pelayan. Aku tidak mau. Dulu saat aku sakit, kalian selalu tinggal dan menemaniku. Aku benar-benar merasa sangat tidak enak badan. Kalian, apa kalian sudah tidak menyayangiku lagi? Kakak sulung, kurasa tidak masalah menunggu 1 hari lagi. Bagaimana kalau kita tunggu sampai cucu sembuh? Besok saja kita temui Wantang, tidak akan terlambat. Kakak-kakak, coba kalian cicipi ini. Ini pangsit yang kubuat sendiri. Dulu waktu makan malam, Wantang selalu bercerita lucu, membuat semua orang senang. Seluruh rumah selalu ramai dan meriah, tidak seperti sekarang. Ah, benar. Wantang juga akan membuatkan untuk setiap orang masakan yang mereka sukai. Kapan kita bisa makan lagi masakan yang dibuat Wantang? Kak, orang-orang kita sama sekali tidak ada kabar. Aku sudah menambah jumlah personel, tapi tetap tidak ada kabar. Aku benar-benar tidak mengerti. Bukankah hanya karena cucu datang, lalu kita memperlakukannya lebih buruk dari sebelumnya? Hanya sedikit saja, dia langsung meninggalkan kita. Semua perasaan sebelumnya. Bilang menikah ya menikah saja. Benar, meskipun kita sedikit lebih condong pada cucu, dia tidak perlu sekejam ini kan? Jika ingin bertanya, tanyalah pada Chen cucu kesayangan kalian, apa yang sudah dia lakukan di belakang kalian. Kakak, kenapa kakak menatapku seperti itu? Hah? Ada apa, kakak? Kakak, Apalagi yang sudah kau lakukan pada Wantang? Selain mencuri karya kelulusannya, hal apa lagi yang kau sembunyikan dariku? Aku tidak, kakak. Aku benar-benar tidak. Apa kakak Wantang mengatakan sesuatu padamu? Dia hanya ingin menghancurkan hubungan di antara kita. Jangan percaya padanya. kakak, apa ini ada salah paham? Mana mungkin cucu melakukan sesuatu pada Wantang, kan? Benarkah begitu? Lebih baik jangan sampai aku tahu. Apalagi yang sudah kau lakukan pada Wantang, atau kau tahu akibatnya. Kakak, aduh, kakak sedang sedikit marah akhir-akhir ini, jangan dimasukkan ke hati ya. Kenapa begini? Kenapa meskipun Suwantang sudah pergi, dia masih bisa merebut kasih sayangku dan kakakku? Kenapa? Tidak bisa? Ini tidak boleh terjadi. Kalau sampai mereka tahu, aku harus segera membuatnya menjadi urusan yang tidak bisa ditarik kembali dan segera memberinya anak. Hasil pemeriksaan kesehatan kakek jelas-jelas semuanya sehat. Kenapa di kehidupan sebelumnya, 6 bulan kemudian, dia meninggal karena serangan jantung? Bagaimanapun juga, aku tidak boleh membiarkan kakek seperti di kehidupan sebelumnya. Prioritas utama saat ini adalah mencari tahu penyebab serangan jantung kakek. Memikirkan apa? Oh, tidak ada apa-apa. Wantang, apakah kau akan menyesal menikah denganku? Tentu saja tidak. Kenapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu? Tidak ada apa-apa. Wantang, jika ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku, aku ini suamimu. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan membantumu menyelesaikannya. Aku mengerti. Terima kasih, Lin Zhou. Kenapa Wantang ini tiba-tiba seperti menghilang di telan bumi? Keluarga Fu memiliki pengaruh yang begitu besar. Untuk mencegah kita menemukan Wantang, sangatlah mudah. Susu ini sudah kuberikan obat? Tunggu.
Sampai aku mengandung anak kalian, meskipun Suwantang ditemukan, kalian hanya akan menjadi milikku. Kakak-kakak, kalian pasti lelah belakangan ini, minum susu ini, dan istirahatlah sebentar. Kamu juga, cucu. Terima kasih. Pak Su, saya menemukan Nona Sulung muncul di sanatorium untuk menjenguk kakek Su. Kau bilang dia pergi ke sanatorium kakek. Baik, aku akan segera ke sana. Ini? Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita segera berangkat. Tunggu aku. Kakak-kakak, Suwantang, kenapa kau selalu menggagalkan rencanaku? Hahaha. Selamat pagi, kakek. Duduklah. Hei, kenapa Wantang tidak kelihatan? Mungkin dia belum bangun. Lagi pula tidak ada urusan hari ini, biarkan dia istirahat lebih lama. Mungkin, apakah gadis itu sudah bangun atau belum? Mana mungkin kau sebagai suaminya tidak tahu? Aku rasa kalian tidak tidur sekamar sama sekali. Sudah berapa lama kalau bukan karena kau melamar gadis itu? Sampai 99 kali. Aku masih akan meragukanmu. Apakah kau benar-benar mencintai Wantang? Kakek, aku mencintainya 100%. Kalau begitu, aku tanya padamu, sudah berapa hari di Longcheng? Kau dan Wantang sudah mencatatkan pernikahan kalian belum? Kakek, sebenarnya bukan aku tidak mau menikah secara resmi, tapi menurutku Wantang saat ini kurang tertarik untuk menikah secara resmi. Aku ingin memberinya waktu lebih, menunggu sampai dia benar-benar bisa menerimaku. Dasar bocah bodoh, anak perempuan itu malu-malu. Apa kau masih berharap gadis itu mengungkapkan perasaannya duluan padamu, baru kau anggap dia benar-benar menerimamu? Kakek, maksud kakek, aku harus lebih proaktif lagi? Aku harus mempersiapkan lamaran sekali lagi dengan sungguh-sungguh? Dengan begitu, dia bisa lebih memahami perasaanku dan akhirnya menerimaku. Kau lumayan pintar, langsung mengerti. Bagus. Kakek, mari makan. Fu Linzhou, kau mau membawaku kemana? Jangan-jangan kau mau menjualku ya? Kau akan tahu setelah sampai. Wow, indah sekali. Apakah ini aku? Di mana kau mendapatkan begitu banyak lukisan diriku? Wantang, apakah kau masih ingat kejadian 13 tahun yang lalu? Kakak kecil, aku tidak menemukan kamarku. Bisakah kau mengantarku? Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengar. Siapa yang mau berada bersama orang tuli sepertiku? Kakak kecil, tidak apa-apa kalau kau tidak bisa mendengar. Ayo kita menggambar bersama. Belas tahun yang lalu adalah tahun orang tuaku meninggal karena kecelakaan mobil. Saat itu, karena kematian mendadak orang tuaku, aku sangat terpukul dan harus dirawat di rumah sakit. Ada seorang anak kecil yang menemaniku melukis setiap hari, menemaniku melewati masa-masa yang paling sulit itu. Tapi kemudian, aku tiba-tiba demam tinggi. Aku selalu tidak ingat wajah anak laki-laki itu. Su Tingshan bilang padaku, dia adalah anak laki-laki itu. Selama bertahun-tahun ini, aku dengan gembira berpikir bahwa aku telah menemukan cahaya hidup. Namun sekarang, itu semua hanya lelucon. Aku tidak ingat, dan aku juga tidak ingin ingat. Kita tidak perlu membahas lagi masalah 13 tahun yang lalu. Lebih baik kau beritahu aku, mengapa kau melamarku 99 kali? Memangnya kenapa lagi? Aku sudah tergiur dengan kecantikanmu sejak kecil. Karena itu, dengan gigih, aku melamarmu. Benar atau bohong?
Sungguhan. Wantang, aku akan menunggumu sampai kau ingat. Menunggumu mengingatku dan menerimaku. Kenapa belum kembali juga? Bagaimana? Apa Kak Wantang sudah ditemukan? Belum. Saat kami pergi ke sanatorium, Suwantang sudah pergi, dan dia juga membawa kakek. Ah, kenapa jadi begini? Dia pergi tanpa mengatakan apa-apa, dan juga membawa kakek pergi. Sepertinya dia benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan kalian. Dia sungguh keterlaluan. Apa salah kami sebenarnya? Setidaknya dia harus memberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Jika ingin bertanya, bertanyalah pada Chen cucu kesayangan kalian. Apa saja yang telah dia lakukan di belakang kalian? Sebagian besar waktu cucu, dia bersama kami, kecuali... Ah, hei kakak, apa yang kamu lakukan dengan ponselku? Sial, kalau sampai kakak melihat pesan-pesan yang aku kirim ke Suwantang, habislah aku. Suwantang, aku beritahu ya, aku hanya berpura-pura sakit sebentar saja. Mereka langsung mengusirmu ke kamar gudang. Dalam hati mereka, aku adalah harta yang berharga, sedangkan kamu tidak ada harganya. Begitu aku pura-pura pingsan, mereka melupakanmu begitu saja. Jika kamu masih punya kesadaran diri, pergi saja dari villa ini, jangan paksa aku turun tangan sendiri. Nanti akibatnya tidak akan menyenangkan. Ah, ini. Ternyata selama ini kamu terus membohongi kami. Ternyata kau yang selama ini berbuat ulah, kau yang selama ini menjebak Wantang. Aku bahkan berpikir bahwa Wantang tidak bisa menerimamu. Demi kau, kami menyalahkan Wantang. Bagus sekali, si bunga putih yang kami jaga baik-baik ini ternyata adalah ular berbisa. Kau seharusnya kembali ke tempat asalmu. Besok aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu kembali. Aku tidak mau. Aku mohon padamu, jangan. Aku mohon padamu, reputasiku sudah hancur sekarang. Aku mohon kepada kalian, jika aku kembali, mereka pasti akan mengirimku kembali untuk menikahi pria tua lajang. Pergi. Ah, Sekarang baru takut, terlambat. Saat kau diam-diam di belakang kami, menghasut hubungan dengan Wantang, kau seharusnya sudah memikirkan hari ini. Kau membuat kami kehilangan semua hak istimewa. Kau pikir kami akan melepaskanmu begitu saja? Kakak, aku akan mengirimnya kembali besok pagi. Baik, aku tidak ingin melihatnya lagi. tidak bisa. Aku tidak bisa begitu saja dikirim pergi. Jika tidak, seluruh hidupku akan hancur. Kakek, sudah selarut ini, Anda harus menjaga kesehatan, tidak perlu sengaja menunggu kami. Bukankah katanya sudah melamar? Kenapa belum memakai cincin? Mungkinkah gadis ini menolak Linjo? Anak ini belum berhasil. Istirahatlah lebih awal. Ah, kalau begitu kakek, kami naik dulu ya. Linjo, kemarilah sebentar. Ada apa sebenarnya? Bukankah sudah melamar? Kenapa Wantang tidak memakai cincin? Lamaran gagal. Apa? Kakek, aku benar-benar tidak ingin memaksanya. Seumur hidup itu sangat panjang, aku sudah menunggu begitu lama, jadi tidak masalah menunggu sebentar lagi. Dasar bocah nakal ini, dalam hal seperti ini, dia sama sekali tidak punya nyali, jauh lebih buruk dari aku di masa mudaku. Aku harus membicarakannya dengan Besan untuk memberi mereka dorongan. Kalau tidak, kapan baru aku bisa menggendong Cicit, Linzo, kapan kedua keluarga akan makan bersama? Tenang saja, kakek, aku sudah mengaturnya. Baik. Besan sudah datang. Wantang, gelang giok putih ini adalah hadiah yang kami pilihkan untukmu. Tidak tahu apakah kamu menyukainya atau tidak. Tante, sebagai generasi yang lebih muda, seharusnya aku yang menyiapkan hadiah untuk tante, aku tidak bisa menerimanya. Hehe. Ayah Linzo dan aku tidak kekurangan hadiah. Selama kamu dan Linzo baik-baik saja, itulah hadiah terbaik untuk kami. Ambillah. Terima saja, ini ketulusan ayah dan ibu. Ayo. Terima kasih, Bu. Aduh, lihat, kita terlalu asyik mengobrol. Ayo, cepat makan. Makanannya sudah dingin. Cepatlah. Cepat duduk. Besan. Cepat duduk. Besan, cepat ambil makanan. Wantang, cepat makan.
Linzhou, akhir-akhir ini kamu pasti lelah. Ini sup yang aku minta bawahan, khusus dibuatkan untukmu. Cepat minum. Mama agak aneh hari ini ya. Sebelumnya, Mama tidak pernah mengizinkanku minum sup. Ibumu juga peduli padamu, minumlah. Benar, Mama juga kan punya niat baik. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Terima kasih, Ma. Makan yang banyak. Kenapa tiba-tiba terasa sangat panas? Kepalaku juga sangat pusing. Ada apa denganmu? Obatnya sudah bereaksi? Linzhou, kenapa kamu? Tidak apa-apa. Kalian makan duluan. Astaga, Mungkin saja belakangan ini, Linzhou terlalu lelah. Bantu dia ke kamar di lantai atas untuk istirahat sebentar. Seharusnya setelah istirahat sebentar dia akan baik-baik saja. baik Mah, Pa, kakek. Kalian makan dulu ya, makan perlahan saja, tidak usah menunggu kami. Aku akan bantu dia naik dan istirahat sebentar. Baik. Berhasil? Linzhou, kendali dirinya tidak lemah. Tenang saja, aku sudah memastikan dosisnya cukup. Pasangan muda itu menikah, lalu cinta datang kemudian, kalau tidak diberi obat yang manjur, bagaimana bisa berhasil? Haha, ayo, ayo, ayo. Kita rayakan dulu. Semoga kakek segera menimang cicit. Nah, sekarang aku akhirnya bisa tenang. Panas. Aku ambilkan handuk untuk menyeka keringatmu ya. Ada apa denganmu? Lepaskan aku, lepaskan. Melawan? Bukankah ini yang kau inginkan? Dulu kau selalu iri karena kami selalu menemani cucu dan tidak pernah menemanimu, bukan? Baiklah, sekarang kami berempat akan menemanimu sampai kau puas. Jangan. 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 Wantang, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri sejenak. Aku mengerti, pasti sup yang diberikan ibuku padaku bermasalah. Menjauhlah dariku, aku takut aku tidak bisa mengendalikan diri. Maafkan aku. Tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Selama kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Cepat, cepat pergi. Aku takut aku akan kehilangan kendali atas diriku. Dia sangat baik padaku. Sudah begini pun masih memikirkanku. Dia terlihat sangat menderita. Wantang, apa kamu benar-benar sudah siap? Aku sedikit takut. Tenang saja,
Aku akan pelan-pelan. Aku tidak boleh dipulangkan. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Kakak-kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Aku bisa meminta maaf kepada kakak Wantang. Aku mohon pada kalian, aku mohon jangan kirim aku kembali, jangan usir aku ya. Jangan kira dengan meminta maaf dan berpura-pura kasihan, kesalahanmu bisa dimaafkan, mobil akan tiba siang ini, saat itu juga kamu akan langsung kami kirim kembali ke pegunungan. Kami para kakak begitu mempercayaimu sebelumnya. Tak kusangka kami benar-benar dibuat bodoh olehmu. Kamu sangat membuatku kecewa. Ini karena kalian memaksaku. Aku bisa pergi, tapi aku punya satu permintaan terakhir. Bisakah kalian menemaniku makan sarapan ini dulu sebelum aku pergi? Melihatmu sedetik saja membuatku merasa jijik. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Dulu, kalian selalu sarapan bersamaku. Aku akan segera pergi. Bisakah kalian memberiku satu kenangan saja? Kalau begitu, lebih baik kita sarapan bersamanya. Kenapa kau terus menatap kami? Kenapa tidak dimakan? Ah, tidak. Kenapa masih belum ada reaksi? Obatnya bekerja. Si Empat, ada apa denganmu? Agak panas sekali. Kau menaruh obat di makananku. Ah, Fulinzou. Ternyata kaulah cahayaku. Wantang, aku tidak menyakitimu, kan? Kamu boleh menghukumku sesukamu. Menghukum? Ternyata Fulinzou diranjang, tipe yang suka mengajar ya. Ini sudah keterlaluan. Stop! Suwantang, kau wanita mesum. Jangan berpikir yang aneh-aneh lagi. Tidak. Aku memang bersedia. Wantang, kamu setuju denganku? Bukankah kita sudah menikah secara hukum? Terima kasih. Wantang, apa kamu tahu? Aku menunggu saat ini. Sudah terlalu lama. Pak Su, mobil yang Bapak pesan sudah datang. Aku tahu, aku akan segera membawa orang itu turun. Chen Cucu, jangan bersembunyi. Bagaimanapun juga hari ini, aku harus mengirimmu kembali. Chen Cucu, buka pintunya. Chen Cucu. Chen Cucu. Chen Cucu. Apa kau tidak punya malu sama sekali? Kau berani membawa laki-laki lain ke villa keluarga Su. Aku mau lihat dia itu siapa. Kenapa kalian ada di sini? Kakak, Kenapa kau ada di sini? Chen Cucu, kau berani-beraninya membius kami. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada kami? Apa yang para kakak lakukan? Apa kalian benar-benar tidak ingat? Tadi kita bersenang-senang. Kenapa sudah lupa begitu saja? Chen Cucu, aku meremehkanmu. Beraninya menggunakan cara serendah ini.
Ingin tinggal di sini? Jangan mimpi. Apapun yang terjadi hari ini, kau harus pergi dari rumah ini. Jangan coba-coba melakukan trik apapun, dengar tidak? Kenapa? Meskipun sudah begini, aku tetap tidak diterima? Bagaimana jika aku sudah mengandung anak kalian? Chen Cucu, memangnya kau ini siapa? Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai, rambutnya wantang. Meskipun kau mengandung anak kami tidak akan mengakuinya. Jangan berpikir kau bisa tinggal di sini. Hanya karena kau punya anak, kau harus pergi hari ini juga. Harus pergi. Cukup. Kakak, Chen Cucu, selama waktu ini, kamu tidak boleh pergi kemanapun, tetaplah di villa ini. Setelah 1 bulan, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa, untuk melihat apakah kamu benar-benar hamil. Kakak, Sejak kecil kita adalah yatim piatu, merindukan kasih sayang keluarga. Jika dia benar-benar bisa mengandung anak kalian, itu juga akan menjadi darah daging kita. baiklah. Untuk hari ini, aku akan membiarkanmu lolos. 1 bulan setelah pemeriksaan, jika ternyata tidak ada anak, kamu tetap harus pergi. Selama aku masih berada di sisimu, ada banyak waktu dan cara untuk membuatmu berubah pikiran. Wantang, lihatlah kamu begitu kurus. Ayo makan lebih banyak. Terima kasih, Bu. Wantang, ada apa? Tidak, aku hanya tiba-tiba merasa sedikit mual. Tidak apa-apa. Wantang, jangan-jangan kamu hamil ya? Aku benar-benar hamil? Ya ampun, ini baru beberapa hari. Aku mengandung anakku dan Fulinzo. Linzo, kenapa kamu masih berdiri saja? Cepat bawa Wantang ke rumah sakit untuk diperiksa. Ya, cepat pergi. Cepat pergi dan periksa. Cepat. Baik. Ayo, Wantang. Wantang sudah masuk lama sekali, kenapa belum juga keluar? Bagaimana keadaan Wantang? Apa kata dokter? Tidak apa-apa kan? Selamat, kamu akan menjadi ayah. Aku akan menjadi ayah. Aduh, Yeay. turunkan aku. Mau apa sih? Banyak orang yang melihat kita. Maaf ya, aku sedikit bersemangat. Tidak apa-apa. Hanya sedikit tidak sadar diri. Bagaimana kalau kita pergi membeli perlengkapan bayi? Apa tidak terlalu cepat? Tidak perlu terburu-buru kan? Tidak cepat kok. Lagi pula, cepat atau lambat pasti akan terpakai. Ayo. Bukankah ini suplemen kalsium? Anak yang baru lahir tidak boleh memakan ini. Kenapa tidak boleh dimakan? Makan kalsium supaya tumbuh tinggi. Tentu saja ini tidak boleh dimakan. Hei, Yang ini, tidak bisa nanti saja? Wantang, maaf ya. Ada tugas dari tim. Aku harus segera pergi. tidak apa-apa, pergilah. Kalau begitu, hati-hati ya. Aku akan segera kembali. Berkas ini kamu yang buat? Hal sekecil ini saja kamu tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Shooting Sen, kamu masih mau bekerja atau tidak? Wantang, apakah itu kamu? Hei, aku sedang bicara padamu. Apa telingamu tuli? Pergi sana. Kau tahu dengan siapa kau bicara. Kau masih berpikir kau adalah presiden direktur grup Su. Lihatlah posisimu sekarang. Ambil kembali dokumen ini dan ulangi. Jika kau tidak bisa melakukannya dengan baik, kau dipecat. Sejak Wantang pergi, hak istimewaku dicabut oleh kakek. Posisi wakil direkturku diturunkan menjadi asisten di kantor cabang. Sekarang bahkan manajer kecil seperti ini berani menekanku. Dulu ketika aku bersama Wantang, semua keinginanku terpenuhi, semua yang kuminta kudapatkan. Aku harus segera menemukan Wantang. Setelah aku kembali ke posisi presiden direktur, aku pasti akan memberimu pelajaran. Wantang, benar-benar kau. Aku tahu kau tidak tega meninggalkan kami. Aku tahu, kau akan kembali ke kota Longcheng untuk kami. Wantang, mari kembali ke villa tempat kita tinggal bersama, mau ya? Lepaskan. Lepaskan. Aku bilang lepaskan. Wantang, kau tahu betapa aku merindukanmu akhir-akhir ini. Kami terus mencarimu.
Aku sudah melihat sifat asli Chen cucu itu. Selama ini, aku salah menilaimu. Wantang, maukah kau kembali denganku? Setelah ini, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku ingatkan kamu untuk terakhir kalinya, Su Tingsen, aku dan kamu sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku sudah menikah. Aku tidak mau melihatmu lagi. Wantang, Wantang, Wantang. Aku tahu, kamu pasti menikah dengannya karena kamu marah padaku. Sudah berapa lama kamu mengenal Fu Linzhou? Mana mungkin kamu jatuh cinta padanya? Ikut aku kembali ke villa, aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Aku sangat bahagia sekarang. Dan sebentar lagi, anakku dengannya akan lahir. Jangan ganggu aku lagi, sadarilah. Apa katamu? Kamu mengandung anak Fu Linzhou? Anak ini tidak boleh ada. Jika tidak, Su Wantang tidak akan pernah bisa bersamaku. Apa yang mau kamu lakukan? Wantang, anak ini tidak boleh lahir. Jika anak ini lahir, kita tidak akan bisa kembali seperti dulu. Jangan mendekat. Tolong, apa ada orang? Sebentar saja, tidak akan terlalu menyakitkan. Ah, Kau tahan sebentar, ini tidak akan terlalu sakit. jangan. Linzhou, Wantang, maafkan aku. Barusan aku... Bajingan. Hajar dia habis-habisan. Linzhou. Sudah, ini di luar, tidak baik untukmu. Su Tingsen, aku peringatkan kalian berempat bersaudara. Mulai sekarang kalian semua harus menjauhi Wantang. Jika tidak, aku akan membuat kalian tidak bisa hidup tenang di Longcheng. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku pasti akan mendapatkan Wantang kembali. Sejak Su Wantang pergi, keempat saudara keluarga Su ini, kedudukan mereka di Longcheng sudah tidak seperti dulu. Sekarang mereka bahkan memecat semua pelayan. Hidupku sekarang, apa bedanya dengan pelayan? Sudahlah. Selama aku masih bisa tinggal di sini, itu lebih baik daripada menikah dengan pria tua di gunung. Mereka berempat, pasti akan ada hari mereka bangkit lagi. Kakak sudah kembali. Su Tingshen memiliki temperamen terbaik. Dia adalah tulang punggung saudara-saudara Su. Selama aku bisa membujuk Su Tingsen, aku yakin, ketiga, adik lainnya tidak akan banyak bicara. Kakak, akhir-akhir ini kondisi tubuhku kurang baik. Bisakah aku tidak melakukan pekerjaan ini lagi? Kakak, ada apa denganmu? Luka di wajahmu itu? Semua ini karena kamu. Semua ini karena kamu. Kita berempat sampai terpuruk ke titik ini. Kakak, lepaskan aku hampir tidak bisa bernapas. Kakak, ada apa denganmu? Lepaskan dia dulu. Kakak. Ada apa dengan kakak? Kakak, Kakak, cepat lepaskan dia. Kalau tidak, akan ada korban jiwa. kakak, ada apa dengan wajahmu? Aku baru saja bertemu dengan Wantang di pusat perbelanjaan. Dia bersama dengan Fu Linzhou, dan dia hamil anaknya. Apa katamu? Wantang, hamil anak Fu Linzhou? Su Wantang ternyata hamil. Kalau begitu, dia tidak akan pernah kembali. Ini? Apakah ini benar? Mungkinkah dia membohongi kita? Sejak Wantang pergi, kakek tidak lagi memberikan kemudahan pada kita. Jabatan CEO kakak direnggut, jabatan direkturku dicopot, bahkan adik ketiga tidak bisa mendapatkan peran, bahkan adik keempat dikeluarkan dari tim balap, tidak bisa lagi mengikuti balapan. Bagaimanapun juga, kita hanya harus menemukan Wantang, maka kita masih punya kesempatan. Kita cepat-cepat minta maaf kepada Wantang. Kita masih bisa kembali ke masa-masa indah kita dulu. Dasar perempuan rendahan. Gara-gara kamu, kami jadi seperti ini. Kamu juga jangan harap bisa hidup tenang. Cepat lepaskan aku. Kalian hanya ingin agar Su Wantang kembali, kan? Aku punya cara. Apa katamu? Kamu punya cara untuk membuatnya kembali? Aku punya cara. Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia yang dulu memaksa Wantang pergi, mana mungkin dia mau Wantang kembali? Aku punya cara. Aku punya cara. Lepaskan dia. Katakan, cara apa yang kamu punya? Su Wantang, kalung ibunya ada padaku.
Selama kalian memberitahu dia tentang ini, dia pasti akan kembali untuk mengambil peninggalan ibunya. Kalung? Kalung? Ibu, ini satu-satunya yang kau tinggalkan untuk. Tenang saja. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Kak Wantang, kalung ini cantik sekali. Rok baruku rasanya kurang tanpa kalung, berikan saja padaku. Tidak bisa. Ini satu-satunya yang ditinggalkan ibuku untukku. Kembalikan padaku. Cepat kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Hentikan. Hanya sebuah kalung? Wantang, jangan pelit begitu. Berikan saja pada cucu. Benar Wantang, kalung model apa yang tidak kamu miliki? Kalau kamu suka yang seperti ini, abang akan belikan lagi satu untukmu lain kali. Abang-abang, menurut kalian, aku cantik tidak memakai ini? Cantik. Cantik. Cucu yang paling cantik. Tidak boleh. Ini milikku, kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Jangan ribut. Jangan ribut. Apa yang sudah kita lakukan pada Wantang? Karena binatang buas bernama Chen Cucu ini, dia merebut peninggalan ibu Wantang, satu-satunya peninggalan yang tersisa untuknya. Semua sudah direbut. Chen Cucu, kau jelas-jelas tahu itu adalah peninggalan ibu Wantang, tapi kau masih berbohong pada kami bahwa kau menyukai benda itu. Apa kau sengaja mengadu domba hubungan kami dengan Wantang? Dasar wanita jahat. Aku akan membunuhmu. Cukup. Cukup. Sekarang yang paling mendesak adalah meminta Wantang kembali. Masalahnya, tidak akan terlambat jika ditangani nanti. Wantang, kami sudah mengambil kembali kalung ibumu yang dia tinggalkan semasa hidupnya dari Chen Cucu. Bisakah kau datang untuk mengambilnya? Wantang, akhirnya kau mau menjawab teleponku. Su Tingshen, demi keluarga Su yang pernah membantu kalian, segera kirimkan kalung ibuku ke kediaman Fu. Jika kau menginginkan kalung itu, datanglah mengambilnya di villa tempat kita pernah tinggal. Ingat sendirian. Apa maumu sebenarnya? Halo? Halo? Su Tingshen. Kakak, apakah Wantang akan kembali? Tenang saja. Hubungan kita dengan Wantang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Kita hanya perlu bilang bahwa Chen Cucu yang membodohi kita waktu itu suruh Chen Cucu untuk meminta maaf pada Wantang. Dia pasti akan berubah pikiran. Masih mau aku meminta maaf pada Su Wantang? Tidak akan. Selama Su Wantang kembali, aku tidak akan membiarkannya hidup nyaman. Benar sekali. Dia baru kenal Fulinzo beberapa hari kan? Mana mungkin mereka sudah punya perasaan sedalam itu? Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan kita? Tapi, Kak Wantang sekarang bukankah sedang mengandung anak Fulinzo? Kurasa sulit baginya untuk berubah pikiran sekarang. Tapi, bagaimana kalau anak itu tidak ada? Maksudmu, kita harus menyingkirkan anak ini? Tidak mungkin. Jika Wantang kehilangan anak itu, dia tidak akan pernah memaafkan kita. Tapi selama anak ini masih ada, Kak Wantang dan Fulinzo tidak akan pernah benar-benar putus. Benar kakak, apa yang dikatakan Chen Cucu tidak salah. Lagi pula, aku juga tidak ingin mengasuh anak orang lain. Tapi, Kakak, aku punya obat impor untuk menggugurkan kandungan ini. Cukup diminum dan janinnya akan luruh secara alami. Ini tidak akan menyebabkan bahaya apapun pada tubuh Kak Wantang. Su Wantang, setelah kamu meminum obat ini, kamu tidak akan pernah bisa hamil lagi seumur hidupmu. Wantang, kamu datang. Wantang, kamu sudah kembali. Cepat masuk. Di mana kalung ibuku? Kembalikan padaku. Kalungnya ada di kamar tidur. Kami menyimpannya dengan baik. Mana mungkin kami sembarangan mengeluarkannya. Begini saja, Wantang, kamu masuk dulu. Sudah lama tidak bertemu para kakakmu. Apa kamu tidak mau bernostalgia sebentar? Ayo, ayo, ayo. Wantang,
Wantang, aku sudah membelikanmu kue pistachio kesukaanmu. Wantang, cari keberadaan istriku di seluruh kota. Segera beritahu aku jika ada kabar. Mana kalungnya? Kembalikan padaku. Aku menyuruh mereka mengambilnya. Duduklah sebentar. Lihat ini, boneka ini. Dulu kau sangat menyukainya, dan terus merengek memintanya padaku. Sudah kubelikan untukmu. Aku tidak mau boneka. Kau tidak berpikir bahwa aku tidak mengerti apa-apa, kan? Aku hanya ingin kalung ibuku. Setelah dapat, aku akan segera pergi. Tidak apa-apa. Jika tidak suka, juga tidak masalah. Tapi lihat di sini, aku sudah mengembalikan semuanya seperti saat kau tinggal di sini sebelumnya. Semua ini hanya akan menjadi milikmu. Aku juga hanya akan menjadi milikmu. Wantang, aku mencintaimu. Su Tingshan bilang dia mencintaiku? Sayangnya, aku sudah paham betul orang macam apa dia. Astaga, kakak laki-laki sampai berlutut, dia sudah menggunakan trik ini. Dulu Suwantang sangat peduli pada kakak laki-laki. Kali ini seharusnya berhasil, kan? Jika masih belum berhasil, kita akan menyerang bersama-sama. Halo. Bos, kami sudah selidiki, Nyonya, setengah jam yang lalu, masuk ke villa Tuan Muda keluarga Su. Perlukah saya segera mengerahkan orang? Tidak perlu. Aku akan menjemputnya sendirian, cukup untuk membawanya pulang. Kalian tetap di tempat. Aku mencintaimu. Su Tingshan, kau tidak berpikir bahwa cintamu sangat berharga, kan? Bagiku itu tidak berarti apa-apa. Apa katamu? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Mana kalung ibuku? Kembalikan padaku. Wantang, janganlah kau marah pada kakak. Kami sudah menyelidiki masalah ini. Ternyata Chen Cucu terus membohongi kami. Kami semua tidak tahu. Sekarang aku akan menyuruhnya berlutut, meminta maaf padamu. Kak Wantang, maafkan aku. Ini semua salahku. Mohon kau berbesar hati dan maafkan aku. Wantang, lihat, Cucu sudah meminta maaf padamu. Kau jangan mempermasalahkannya lagi ya. Benar. Sebelumnya, kami semua telah ditipu oleh Chen Cucu. Wantang, cepatlah kembali. Wantang, beri aku satu kesempatan lagi untuk mencintaimu. Mau? Kalian tidak berpikir bahwa dengan menimpakan semua masalah ini pada Chen Cucu, semuanya akan selesai, kan? Semua yang kalian lakukan padaku, aku tidak akan pernah memaafkannya. Karena kau belum mau kembali, maka kembalikan hak istimewa dan sahamnya kepada kami, maka aku akan mengembalikan kalungmu. Benar? Jika tidak, kami akan mengurungmu di dalam villa ini dan kau tidak akan pernah bisa keluar. Apa yang kalian katakan? Jadi, ini tujuan kalian, yang sebenarnya memanggilku kembali, ya? Kalian hanya ingin aku mengembalikan hak istimewa kalian. Wantang, kami tentu berharap kamu benar-benar kembali. Kami juga bersedia memberikan barang peninggalan ibumu, tetapi akhir-akhir ini kami menderita sekali. Tidak bisakah kamu ingat hubungan kita sebelumnya dan mengembalikan hak istimewa yang kakek berikan kepada kami? Benar, Wantang. Selama kamu mengembalikan hak istimewa itu, kami akan tetap menyayangimu seperti dulu. Termasuk anak yang ada di kandunganmu. Kami akan memperlakukannya seperti anak kandung. Aku tidak akan pernah bersama kalian, apalagi mengembalikan hak istimewa itu kepadamu. Karena kalian tidak sungguh-sungguh ingin mengembalikan kalung itu kepadaku, maka kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pembicaraan sudah sampai sejauh ini. Apakah kamu masih ingin bersikap kejam? Mau menelepon Fu Linzhou untuk minta bantuan. Jangan harap. Karena kamu tidak mau mengembalikan hak istimewa itu, maka kamu tidak usah pergi dari sini, termasuk anak yang ada di kandunganmu. Apa maksud kalian?
Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kamu datang. Maafkan aku terlambat. Aku sudah berjanji padamu untuk selalu menjagamu setiap saat. Aku tidak melakukannya. Mana mungkin ini salahmu? Aku sendiri yang diam-diam kabur keluar. Kenapa Fulinzo bisa berubah menjadi begitu lemah seperti ini? Fulinzo, kamu masuk tanpa izin dan memukul orang? Apa kamu sungguh mengira lonceng itu rumahmu, sehingga kamu bisa berbuat sesukamu? Kalian menggunakan barang peninggalan untuk menipu istriku agar datang ke sini, dan bahkan mencoba menyentuh anakku. Apa kalian pikir aku mudah dipermainkan? Cepat serahkan barang itu padaku. Jika tidak, tempat ini tidak perlu ada lagi. Kakak, lebih baik berikan saja kalungnya padanya. Kita tidak sanggup melawannya, Kak. Wantang. Aku tidak ingin lagi melihat kalian, terutama kamu, Su Tingshen. Ayo kita pergi. Kenapa Fulinzo bisa datang secepat itu? Padahal hampir berhasil, sekarang semuanya sia-sia. Benar, Kakak. Sekarang Suwantang ini dilindungi oleh Fulinzo, agak sulit bagi kita untuk bertindak. Lalu bagaimana ini? Sekarang Wantang tidak kembali, hak istimewa juga tidak pulih, hanya begini saja berakhir? Aku tidak terima. Kakak-kakak, lihat saja kakak Wantang itu. Dia sama sekali tidak memikirkan kalian. Setelah hubungan bertahun-tahun, dia malah mempermalukan kalian di depan umum. Pergi sana. Dasar kau wanita jalang, sepanjang hari hanya pura-pura menyedihkan dan tidak bersalah, membuat kami jadi seperti ini. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Cukup. Bawa dia pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatnya. Jangan. Diam di sini baik-baik. Kau dengar? Jangan. Mengapa? Mengapa aku harus menjalani hidup yang kelam seperti ini? Sedangkan Suwantang bisa mendapatkan begitu banyak kasih sayang? Tidak bisa. Aku harus mencari kesempatan untuk kabur. Suwantang, aku tidak akan membiarkanmu hidup bahagia begitu saja. Panggil Dr. Chen kemari. Baik. Wantang, kau istirahatlah dulu yang baik. Sebentar lagi aku minta dokter memeriksamu. Kau tidak tahu. Ketika aku menyadari kau tidak ada, betapa takutnya aku. Bagaimana jika kau? Maafkan aku. Aku keluar tanpa memberitahumu. Aku pergi sendiri. Lagi pula, aku hampir membahayakan bayi kita. Jika terjadi sesuatu pada bayi ini, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Wantang, kita ini pasangan suami istri. Bukan, bagian mana yang kulakukan kurang baik? Sehingga kau tidak bisa mempercayaiku? Bukan begitu, kau sudah sangat baik. Sangat baik. Hanya saja, aku sendiri punya rahasia terlahir kembali. Tidak cukup? Pasti aku yang melakukannya kurang baik. Aku akan keluar dan menerima hukuman. Aku akan merenungkan perbuatanku. Maafkan aku. Aku bersumpah, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan segera memberitahumu. Mulai sekarang, kamu dan bayi ini adalah orang paling penting dalam hidupku. Benarkah, Wantang? Benar. Terima kasih, Wantang. Meskipun begitu, kamu tetap harus dihukum. Sekalipun itu membuatmu kemungkinan sedikit terluka, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Bagus sekali. Mereka semua tidak ada.
Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri. Kenapa? Masih mau kabur? Dasar wanita jahat, setelah membuat kami dalam keadaan seperti ini, kau masih mau kabur? Aku hamil. Kalau kau ingin kehilangan bayi ini, silakan pukul aku. Kakak, Chen Cucu bilang dia hamil. Besok kami akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika kau berani membohongiku, kau tahu konsekuensinya. Sayang, bangunlah. Kita harus pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Kita hari ini sudah akan pergi melihat bayi. Setelah sarapan, kita akan pergi ke rumah sakit. Ayo. Kita bisa pergi ke rumah sakit hari ini untuk melihat seperti apa rupa bayi kita. Menurutmu dia akan mirip aku atau mirip kamu? Aku harap dia lebih mirip kamu, karena kamu sangat cantik. Bagaimana kalau dia laki-laki? Aku harap dia mirip kamu. Pasti nanti dia akan bisa menaklukkan hati banyak gadis. Dasar genit. Ayo pergi makan. Awalnya aku berpikir, dengan berpura-pura hamil dan datang ke rumah sakit, aku bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri dari mereka. Tidak disangka Susu Chen. Memanfaatkan jabatannya, dia terus mengikutiku kemana-mana, sama sekali tidak ada kesempatan untuk kabur. Sekarang bagaimana ini? Begitu hasil pemeriksaan keluar, mereka tahu aku tidak hamil. Setelah kembali, aku pasti akan dipukuli lebih parah. Cucu, sudah siap? Ya, sebentar. Bagaimana ini? Aku hanya bisa mencoba untuk menghadapinya. Wantang. 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 Wantang? Tidak kusangka bertemu denganmu di sini. Hari itu kita benar-benar sedang hilang akal. Mengatakan hal-hal seperti itu kepadamu, tolong jangan dimasukkan ke hati. Benar, Wantang. Kami 2 hari ini tidak bisa tidur nyenyak dan makan enak, hanya untuk mencarimu dan meminta maaf kepadamu. Mohon maafkan kakak-kakakmu ya. Betul. Mana mungkin kami peduli dengan hak istimewa itu? Kami hanya terlalu takut kehilanganmu. Wantang, aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Kali ini, maafkan saja aku ya. Pulanglah bersamaku. Kalau kau tidak memerlukan tanganmu ini lagi, aku tidak keberatan membantu. Fu Linzhou, jangan berlebihan. Kami hanya melihat Wantang datang ke rumah sakit dan peduli padanya saja. Peduli? Istriku? Kalian tidak perlu peduli padanya. Oh ya, kalian dan Chen Cucu itu masih terlibat satu sama lain ya. Hubungan kami dengan Cucu hanya biasa saja, tidak seburuk yang kau pikirkan. Benar. Kami membawa Cucu hanya untuk berobat di rumah sakit. Berobat? Sakit apa? Perlu datang ke bagian kandungan? Suting Shen, jangan-jangan kau akan jadi ayah ya? Wantang, jangan salah paham. Kami hanya kebetulan lewat sini. Di hatiku hanya ada dirimu. Kalian berempat adalah keluarga Chen Cucu ya? Ini laporan pemeriksaan kehamilannya. Siapa yang mau mengambilnya? Siapa di antara kalian yang mau mengambil ini? Selamat ya, kau akan menjadi ayah. Wantang, dengarkan penjelasanku. Anak itu bukan milikku. Mau itu anakmu atau bukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Sudahlah, tontonannya sudah cukup, ayo kita pulang. Wantang. Wantang. Apa? Chen Cucu tidak hamil? Apa katamu? Chen Cucu, kau berani sekali, berkali-kali menipu kami. Dasar wanita jalang. Kau mempermainkan kami terus-menerus. Lihat saja hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Jangan-jangan. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Kurasa tidak perlu lagi mempertahankanmu, Chen Cucu. Tidak. Aku beritahu kalian, aku punya cara untuk membuat kalian mendapatkan kembali hak istimewa dan juga bisa merebut Suwantang kembali. Kau pikir kami akan percaya padamu lagi? Tidak.
Kali ini sungguhan. Aku beritahu kalian, yang paling dipedulikan Suwantang adalah kakek Su. Jika kalian menyerang kakek Su, kali ini pasti berhasil. Ayo pergi. Cukup. Ini rumah sakit. Kita bicarakan di rumah saja. Katakan padaku, apa maksudmu dengan perkataanmu yang tadi di rumah sakit? Kakek Su sekarang adalah orang yang paling dipedulikan oleh Suwantang. Selama kalian mengendalikan kakek Su, maka Suwantang pasti akan melakukan apapun yang kalian katakan, bukan? Sejak kecil kakek sudah sangat baik kepada kita. Tanpa kakek, kita tidak akan bisa seperti hari ini. Kita tidak mungkin menyakiti kakek. Chen cucu, jangan bicara omong kosong. Kakek mengadopsi kita saat itu, memberi kita makan dan pakaian. Bagaimana bisa kita melupakan kebaikan sebesar itu? Kebaikan? Kalian jangan terlalu polos. Dulu kakek Su mengadopsi kalian. Bukankah itu hanya untuk mencarikan calon tunangan untuk Suwantang? Sekarang, dia sudah menikah. Hak istimewa kalian, dia ambil kembali begitu saja. Kalian sekarang masih memikirkannya? Kalian benar-benar konyol. Hei, menurutku dia benar sekali. Coba lihat, dulu kita selalu merasa kakek baik pada kita, tapi sejak Wantang menikah, dia sama sekali tidak peduli lagi pada kita, benar kan? Benar sekali. Dulu dia sangat baik kepada kita. Tapi akhirnya, dia bilang tidak butuh kita lagi. Mungkinkah selama bertahun-tahun ini, kita hanya alat bagi kakek? Coba kalian pikirkan lagi. Jika kalian mengendalikan kakek Su, Suwantang akan menurut. Saat itu, hak istimewa kalian, kedudukan, bukankah semuanya akan kembali? Kakak, jangan ragu lagi. Kakek tidak adil kepada kita. Jadi jangan salahkan kita jika tidak berbakti. Lakukan saja seperti itu. Direktur, keempat tuan muda ada di lantai bawah, terus merengek ingin bertemu dengan Anda. Menurut Anda? Tidak mau bertemu. Berani mengganggu cucu kesayanganku, dan masih berani datang menemuiku. Usir mereka semua. Baik. Biarkan aku masuk. Cepat menyingkir. Menyingkir. Biarkan kami masuk. Biarkan aku masuk. Kakek. Kakek. Kakek? Kakek. Kakek. Tidak apa-apa. Kau boleh keluar sekarang. Baik. Katakan saja apa yang ingin kalian katakan. Aku sama sekali tidak ingin melihat kalian. Kakek, kedatangan kami kali ini, kami khusus datang untuk meminta maaf kepada Anda. Kami bersalah kepada Wantang, dan lebih bersalah lagi kepada Anda. Mohon maafkan kami. Kakek, kami telah mengecewakan Anda, dan juga mengecewakan kebaikan hati Anda yang telah membesarkan kami. Ini semua salah kami. Kalian sadar bahwa kalian sudah mengecewakanku. Aku rasa aku sudah menganggap kalian seperti anakku sendiri, memberikan kehidupan yang terbaik untuk kalian, tetapi kalian justru menggunakan kekuasaan yang kuberikan kepada kalian untuk menindas. Wantangku, kalian benar-benar membuatku sangat kecewa. Sepertinya kakek sudah bertekad kuat untuk meninggalkan kita. Tidak ada pilihan lain. Kita harus bertindak. Kakek, ini semua salah kami. Karena kami tidak tahu cara menghargainya. Kami minta maaf pada Wantang. Kami pantas mendapatkan hukuman seperti sekarang. Ini adalah balasan yang setimpal. Ngomong-ngomong, kami sudah membicarakannya. Kami akan bersiap untuk meninggalkan kota Longcheng besok. Hari ini, kami sengaja datang untuk berpamitan kepada kakek. Betul kakek, kami berempat sangat berterima kasih kepada kakek atas pengasuhan selama lebih dari 10 tahun. Jadi, kami ingin, sebelum kami pergi, mempersembahkan secangkir teh perpisahan ini kepada kakek. Teh perpisahan ini adalah ketulusan terakhir kami. Mohon kakek menerimanya. Baiklah, saya harap setelah ini kamu bisa benar-benar berubah dan merenungkan baik-baik semua kesalahanmu di masa lalu. Terima kasih, kakek. Terima kasih, kakek. Terima kasih, kakek. Kakek, silakan minum tehnya.
Kakek? Bisakah kakek bangun? Kakek, maukah kakek bicara denganku? Kakek. 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 Wantang, ada apa? Kamu mimpi buruk? Lingzu, aku bermimpi. Aku bermimpi kakek meninggal karena serangan jantung. Menurutmu, apakah ini akan terjadi? Apakah menurutmu ini akan terjadi? Wantang, itu hanya mimpi buruk. Bagaimana mungkin kakek akan baik-baik saja? Benar juga. Aku hanya bermimpi. Kakek bahkan mengatakan pagi ini, dia ingin melihat cucu buyut kecilnya dengan baik. Maka dari itu, tenang saja. Kakek sekarang ada yang mengurus, tidak akan terjadi apa-apa. Istirahatlah lagi sebentar. Aneh, mengapa tiba-tiba aku bermimpi tentang meninggalnya kakek di kehidupan sebelumnya? Mengapa tiba-tiba begitu gelisah? Tidak bisa, aku harus melihat kakek. Aku baru bisa tenang setelah memastikan dia baik-baik saja. Berapa lama lagi kita sampai di rumah? Sebentar lagi sampai. Suruh supir melaju lebih cepat lagi. Baik. Pak sopir, lebih cepat lagi. Baik, Pak. Kakek, kau benar-benar tidak boleh kenapa-kenapa. Kakek, kakek. Kakek, angkat teleponnya. Kami sudah pulang dari pemeriksaan kehamilan. Bukankah kakek bilang ingin melihat cucu buyut kecil kakek, seperti apa wajahnya? Angkat teleponnya dong. Tidak bisa dihubungi? Halo? Nona besar, gawat. Tuan besar tiba-tiba jatuh sakit di perusahaan. Dibawa pergi oleh keempat tuan muda. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Apa katamu? Wantang. Tidak mungkin. Pemeriksaan kesehatan kakek yang terakhir jelas-jelas baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba sakit? Jangan terburu-buru dulu. Su Tingshen, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Su Tingshen, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Kau membawa kakekku kemana? Kakek kau bawa kemana? Wantang, jangan tegang. Kami hanya merindukan kakek. Jika kau ingin tahu di mana dia, datanglah sendirian ke villa mencariku. Halo? Halo? Wantang, jangan terburu-buru dulu. Keempat saudara itu pasti masih menyimpan niat buruk. Mereka mengincarmu, jangan termakan jebakan mereka. Kakek, sadarlah, ya? Kakek, jangan tinggalkan aku. Linzhou, aku harus pergi. Kau jangan menghalangiku, ya? Jika tidak, aku pasti akan menyesalinya nanti. Wantang, aku pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Hei, kumpulkan semua anak buah. Ikut aku ke rumah keluarga Su untuk menyelamatkan orang. Su Tingshen, di mana kakekku? Lepaskan kakek. Wantang, kau akhirnya kembali. Lelah ya? Minumlah air dulu. Jangan buang waktu. Di mana kakekku? Memang benar, kakek ada di tanganku. Tapi kau tenang saja. Dia sekarang tidak dalam bahaya. Katakan saja, sebenarnya apa maumu? Bagaimana caranya agar kau melepaskan kakekku? Wantang, kau tahu, aku mencintaimu. Aku hanya berharap kau mau menikah denganku. Jika kau menikah denganku, aku berjanji akan melepaskan kakek. Apa katamu? Apa katamu? Ya, Wantang, kau tahu bagaimana perasaan kakak selama bertahun-tahun padamu? Bukan. Lagi pula, sekarang kakek tidak bisa mengurus perusahaan lagi. Bagaimana kalau kau serahkan semua saham perusahaan kepada kami, dan selanjutnya kau tinggal menjadi istri kaya di rumah saja? Kalian sudah gila ya? Aku sudah menikah. Bagaimana mungkin aku menikah lagi? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli kau sudah menikah atau belum. Kau hanya perlu menikah denganku, dan aku pasti akan membebaskan kakek.
Su Tingshen, kakek sudah membesarkanmu. Beginikah caramu membalasnya? Dan kalian semua hanya sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Binatang. Membalas? Kalau bukan karena kakek, kami tidak akan jatuh ke dalam situasi ini. Dialah yang pertama kali berbuat salah pada kami. Sekarang, aku hanya ingin mengambil kembali bagian yang seharusnya menjadi milik kami. Kau mau atau tidak? Cukup. Wantang, aku benar-benar mencintaimu. Kau mau ya? Tidak ada cara lain. Aku harus menyetujui mereka terlebih dahulu dan memastikan kakek aman. Baiklah, aku setuju. Tapi syaratnya, aku ingin melihat kakek dalam keadaan selamat. Aku jamin padamu, aku pasti akan membiarkanmu bertemu kakek. Kau kembali ke kamarmu dulu. Gaun pengantin sudah kutaruh di kamarmu. Coba apakah ukurannya pas atau tidak. Aku bisa berjalan sendiri. Apa katamu? Fu Linzhou, mengapa kau selalu ingin melawanku? Mengapa kamu selalu melawanku? Melihat mereka terburu-buru begitu, mungkinkah Linzhou datang untuk menyelamatkan kakek? Kakek tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tulang tuaku ini masih kuat menahannya. Baik, kalau begitu mari kita selamatkan Wantang. Baik, cepat. Pelan-pelan kakek. Baik. Wantang. Linzhou. Wantang. Su Tingshen, cepat lepaskan Wantang. Fu Linzhou, kedatanganmu tepat sekali. Aku tidak perlu lagi mencari orang untuk memberitahumu. Aku akan segera menikah dengan Wantang. Lepaskan aku. Omong kosong apa ini? Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Kau pikir karena dia berhasil menyelamatkan kakek, semuanya sudah selesai? Aku beritahu kau, aku sudah meracuni kakek dengan racun mematikan. Tidak sampai beberapa hari. Dia akan meninggal karena serangan jantung. Kau bilang apa? Aku terpaksa melakukannya. Asal kita menikah, aku akan segera menyembuhkan kakek. Jangan pedulikan aku. Selamatkan Wantang dulu. Su Tingshen, cepat lepaskan Wantang. Kalau tidak, aku akan meratakan tempat ini dengan tanah. Suruh dia membawa anak buahnya, menghilang dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan satu-satunya penawar yang kumiliki. Kau benar-benar tidak punya hati. Wantang, cepat kemari. Su Tingshen, aku sama sekali tidak mempercayaimu. Kakek. Kakek. Tenaga medis. Kakek. Anda baik-baik saja? Kakek. Ada apa ini? Komandan, Tuan Besar Su ini keracunan. Apa? Lihatlah. Aku tidak membohongimu. Mau selamatkan kakek atau tidak? Pikirkan sendiri. Kau benar-benar rendah. Suruh orangnya menghilang dari hadapanku. Fu Linzhou, pergilah. Aku akan tetap di sini. Menikah dengan Su Tingshen. Wantang, apa yang kau katakan? Kau sudah menjadi milikku. Bagaimana mungkin kau menikah dengan orang lain? Bukankah kita belum mendaftar pernikahan? Sejujurnya, orang yang kucintai selama ini adalah Su Tingshen. Aku tidak ingin membohongimu lagi. Aku tidak percaya. Aku tahu. Kau melakukan ini karena mengkhawatirkan kakek. Tenang saja, aku pasti akan memanggil ahli terbaik untuk menyembuhkan kakek. Kakek pasti tidak akan kenapa-kenapa. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Sudah kubilang, aku tidak menyukaimu. Jujur saja ya. 13 tahun lalu, ada seorang anak laki-laki yang selalu menjagaku di rumah sakit.
Orang itu adalah Su Tingshan. Jadi sejak saat itu, aku memutuskan seumur hidup ini, hanya dia. Wantang, sebenarnya anak laki-laki saat itu adalah... Tidak dengar? Orang yang dicintai Wantang itu aku. Cepat pergi. Lin Zhou, maafkan aku, kakek adalah satu-satunya orang yang kumiliki di dunia ini. Aku tidak bisa membiarkan dia celaka. Pergilah. Lin Zhou, jangan halangi aku, oke? Kalau tidak, aku pasti akan menyesal. Wantang, aku pasti akan menyelamatkan kakek. Tunggu aku. Wantang, 3 hari lagi. Kita akan mengadakan pernikahan di Hotel Mawar. Aku pasti akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Aku akan menikahimu. Semoga engkau menepati janjimu. Setelah menikah, berikan penawar racun kakek padaku. Pasti. Bagaimana kondisi racun kakek? Kau adalah dokter militer yang paling hebat di bawahku. Sebaiknya kau beri aku jawaban yang memuaskan. Racun yang diderita Tuan Besar Su sangat dalam. Jika tidak ada penawarnya, aku khawatir dia tidak akan bertahan lama. Para sampah ini, demi memaksa Wantang menikah dengan Su Tingsen, mereka melakukan cara-cara keji seperti ini. Sebenarnya masih ada satu cara, tapi... Cara apa? Katakan. Ini adalah obat baru yang kutemukan beberapa waktu lalu. Secara teori dapat menyembuhkan segala racun, hanya saja aku belum pernah mengujinya sama sekali. Ini, aku tidak berani mencobakannya pada Tuan Besar Su begitu saja. Biar aku yang coba obatnya. Komandan. Wantang, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Su Tingsen. Tunggu aku. Wantang, kau sangat cantik hari ini. Kau masih ingat keinginanmu yang dulu, yaitu menjadi pengantinku yang paling cantik. Keinginan itu akan terwujud hari ini. Su Tingsen, kita sudah kenal lebih dari 10 tahun, tapi sekarang aku sadar, aku tidak mengenalmu sama sekali. Anak laki-laki kecil yang dulu, dia polos, baik hati, tapi kau yang sekarang membuatku jijik setengah mati. Wantang, setelah kita menikah nanti, semuanya akan kembali seperti dulu. Tidak akan bisa kembali. Sejak hatimu berpihak pada Chen Cucu, kita tidak akan bisa kembali lagi. Maafkan aku, Wantang. Begitu kita selesai menikah hari ini, aku akan berjanji untuk memperlakukanmu jauh lebih baik setelah ini. Apa kau masih ingat janji kita saat itu? Aku ingat. Di rumah sakit, aku berteriak keras kepadamu bahwa setelah dewasa aku pasti akan sukses besar dan menjadikanmu pengantin paling bahagia. Apa katamu? Tidak. Itu sama sekali bukan. Anak laki-laki kecil saat itu adalah tunarungu. Bagaimana mungkin dia berbicara dengan keras? Kau membohongiku. Kau sama sekali bukan dia. Aku berjanji padamu, jangan menyerah pada pengobatan. Kita harus berjuang bersama, menjadi orang yang lebih baik. Aku ingat. Anak laki-laki kecil itu adalah Lin Zhou. Aku ingat semuanya. Anak laki-laki yang menemaniku saat itu adalah Fu Lin Zhou. Aku salah orang, bertahun-tahun ini. Aku telah menolak 99 kali lamarannya. Dan mengucapkan begitu banyak kata-kata menyakitkan kepadanya. Lin Zhou, orang yang kucintai selalu adalah kamu, tapi sekarang aku akan menikah dengan orang lain. Apa yang harus aku lakukan? Kau membohongiku. Kau membohongiku selama bertahun-tahun ini. Wantang, bukan begitu maksudmu. Dengarkan penjelasanku. Apalagi yang perlu dijelaskan? Aku tidak akan pernah percaya lagi padamu. Mulai sekarang, kita hanya musuh. Kakak, jangan buang waktu dengannya. Selesaikan pernikahan ini dulu. Benar kakak. Semangatlah. Meskipun kau bukan anak laki-laki yang disebut oleh Su Wantang. Dia tetap harus menikahimu hari ini. Setelah pernikahan,
Jangan lupa serahkan surat pengalihan saham. Kalau tidak, kau hanya bisa melihat kakek mati di depanmu. Wantang, semua itu tidak penting lagi. Kau hanya perlu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Setelah kita menikah, aku pasti akan memperlakukanmu dengan lebih baik. Waktunya sudah tiba. Saat yang baik sudah tiba. Mohon pengantin pria, apakah Anda bersedia menikahi Nyonya Suwantang? Apapun yang terjadi, dalam sakit atau sehat, dalam kemiskinan atau kekayaan, untuk selalu bersamanya? Saya bersedia. Mohon pengantin wanita, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Su Tingchen? Apapun yang terjadi, dalam sakit atau sehat, dalam kemiskinan atau kekayaan, untuk selalu bersamanya? Wantang, pendeta bertanya padamu. Linzhou, maafkan aku. Aku bersedia. Dia tidak bersedia. Dia tidak mau. Kenapa setiap saat selalu kamu menggagalkan rencanaku? Linzhou, Wantang, kau jangan lupa racun di tubuh kakek, satu-satunya penawar di dunia ada padaku. Apa kau tega melihat kakek mati tepat di depan matamu? Su Tingchen, kau juga dibesarkan oleh kakek. Bagaimana bisa kau tega melakukan ini padanya? Wantang, aku akan membawamu pulang. Jangan menikah dengan orang lain. Aku melakukan semua ini demi pernikahan kita. Kau jangan lupakan ini. Aku berjanji padamu, kakek pasti akan baik-baik saja. Wantang, jangan hiraukan dia. Kakek sudah tidak apa-apa. Itu tidak mungkin. Aku sendiri yang memasukkan racun itu pada kakek. Kau tidak mungkin punya penawar racun itu. Wantang, percayalah padaku. Aku tidak akan mempermainkan nyawa kakek demi sebuah lelucon. Wantang, kau jangan percaya padanya. Dia membohongimu. Kakek tidak mungkin bangun. Wantang? Siapa bilang Linzhou tidak bisa menyelamatkanku? Kakek. Kakek. Syukurlah kakek baik-baik saja. Apa kakek tahu, aku sangat mengkhawatirkan kakek. Dasar anak bodoh, kakek baik-baik saja. Kali ini, berkat Linzhou, dia tidak segan mengambil risiko untuk mencoba obatnya. Barulah nyawaku bisa terselamatkan. Wantang, aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Aku akan selalu melindungimu. Terima kasih. Fu Linzhou, kenapa? Kenapa aku selalu tidak bisa mengalahkanmu? Tidak kusangka selama bertahun-tahun ini, aku ternyata memelihara musuh dalam selimut. Aku sangat kecewa pada kalian. Jangan bergerak. Su Tingchen, Su Suchen, Suwang Susi, kalian telah melakukan penculikan ilegal dan memberikan racun. Kalian ditangkap sesuai hukum. Wantang, kami tahu kami salah. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Wantang, itu semua ide gila Chen Cucu. Dia bilang pada kami, kakek hanya memanfaatkan kami. Kami juga tertipu olehnya sesaat. Hingga melakukan hal seperti ini, kumohon maafkan kami. Betul, ini semua karena Chen Cucu. Dia menipu kami. Kalian cari saja dia. Dia ada di ruang bawah tanah. Lepaskan kami janji tidak akan pernah muncul lagi. Kalian tak tahu terima kasih. Sejak kalian memberi racun kepada kakek, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Di masa depan, kalian merenunglah dengan baik di penjara. Bawa mereka pergi. Fu Linzhou, tunggu saja. Aku pasti akan keluar suatu hari nanti. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan setelah mati. Ayo, kita pulang. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Tunggu sebentar. Ada yang harus kubicarakan denganmu. Sebenarnya, aku sudah mengingat semuanya. Saat itu itu adalah... Terbongkar, siswi miskin Chen Cucu melaporkan Putri Sulung Su dari Longcheng, Suwantang, karena perundungan. Putri sulung keluarga Su, Suwantang, dia mendanai saya saat itu hanya untuk mencari nama baik. Chen Cucu ini, kau berkali-kali menargetkanku, beraninya kau melibatkan kakek. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Wantang,
Perlukah aku membantumu menyelesaikan masalah ini? Baik. Tetapi, sekarang ada hal yang lebih penting. Bantu aku mengantar kakek pulang dengan selamat. Aku akan menunggumu di perusahaan. Tenang saja, serahkan padaku. Su Wantang, dia mendanai saya saat itu semua bohong belaka. Dia hanya ingin aku menjadi pelayan di keluarga Su mereka, dan dia sering memukul dan memakiku. Coba kalian lihat, ini adalah bukti dia memukulku. Dan juga di sini. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku maju hari ini, hanya ingin semua orang membantuku mendapatkan keadilan. Sungguh tak terduga, nona muda keluarga Su ternyata orang yang seperti ini. Biasanya terlihat sangat murah hati, ternyata semua itu bohong belaka. Iya, benar sekali. Benar. Suwantang ini benar-benar keterlaluan. Saya harus menyebarkan perbuatan jahatnya, biarkan dia dicemooh semua orang. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Su Wantang, kali ini aku harus membuatmu hancur total. Saat itu Su Wantang memberiku bantuan, itu semua hanya bohong. Si cantik, kaya, dan berkulit putih itu ternyata hanyalah iblis. Membantu siswa miskin ternyata ada maksud seperti ini, mengerikan sekali. Menyerukan hukuman keras bagi tiran Suwantang ini. Suwantang, apakah hati nuranimu tidak sakit? Berpura-pura membantu siswa miskin hanya untuk membangun citra dirinya. Benar-benar memalukan. Suwantang, cepat keluar dan minta maaf kepada Chen Cucu. Masalah ini Minta maaf, minta maaf, harus diberikan penjelasan kepada publik. minta maaf, minta maaf, minta maaf. Aduh, kalian cepat lihat, itu dia Su Wantang. Dia yang mendorongku ke jurang keputusasaan. Kalian harus menuntut keadilan untukku. Nona Suwantang, mengenai tuduhan dari Nona Chen Cucu, apakah Anda punya penjelasan? Apakah benar seperti yang dia katakan? Anda melakukan kekerasan padanya. Mohon berikan kami penjelasan. Luka-luka di tubuh Nona Chen Cucu, semua orang sudah melihatnya. Anda sebagai nona muda grup Su, bukankah seharusnya Anda secara terbuka meminta maaf padanya dan memberikan penjelasan kepada publik? Chen Cucu, setelah berputar-putar sejauh ini, kau kembali lagi ke cara yang paling awal. Sungguh menyedihkan. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Semuanya harap tenang, dengarkan aku. Saat aku mendanai Chen Cucu sebelumnya, aku benar-benar tulus ingin membantunya. Namun aku tidak menyangka dia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Aku tinggal dan makan bersamanya, dia malah dengan jahat memicu opini publik untuk memfitnahku. Karena sudah begini, aku juga tidak perlu menjaga reputasinya lagi. Semua ini adalah semua dana yang kuberikan padanya. Setiap transaksi memiliki catatan daftar. Daftar ini sepertinya tidak palsu ya. Jangan-jangan Chen Cucu sengaja berbohong, mencemarkan nama Suwantang? Betul. Kalau Suwantang benar-benar ingin memalsukan, dia tidak akan mengeksposnya secara terbuka dan besar-besaran. Tampaknya Chen Cucu benar-benar sandiwara yang ia buat sendiri ya. Dia adalah nona besar keluarga Su, dia ingin memalsukan semua itu. Bukankah itu hal yang sangat mudah? Aku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin aku bisa melawannya? Aku berdiri, di sini hari ini hanya ingin bertanya, apa dunia ini sudah tidak punya keadilan lagi? Kami orang biasa, apakah pantas diintimidasi? Ada benarnya juga yang dia katakan. Betul. Daftar-daftar ini bagi Suwantang. Memalsukannya bukannya sangat mudah? Benar-benar tidak bisa menilai hati seseorang dari penampilannya. Suwantang, kau harus berlutut di depan umum hari ini. Minta maaf kepada Chen Cucu. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kakek, istirahatlah yang baik dulu. Wantang masih menungguku di depan kantor, aku harus cepat pergi membantunya. Cepatlah pergi, aku baik-baik saja. Jangan biarkan Chen Cucu menindasnya. Kakek tenang saja, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Segera kumpulkan semua orang, ikut aku ke gedung Su. Aku ingin lihat siapa yang berani menyakiti wanitaku, Fu Linzhou. Minta maaf. Chen Cucu, aku benar-benar kagum padamu. Karena bisa memutarbalikkan fakta. Tapi aku tidak punya waktu untuk bermain sandiwara denganmu di sini. Foto-foto ini bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Foto apa? Semua saudara dari keluarga Su sudah dipenjara? Dia tidak mungkin punya bukti. Foto apa? Omong kosong apa yang kau katakan? Chen Cucu pasti tidak menyangka bahwa di hari pertama aku terlahir kembali, aku sudah memasang kamera tersembunyi di villa. Kali ini, aku harus menunjukkan wajah aslinya kepada publik. Cepat ambil. Foto-foto ini adalah apa yang dilakukan Chen Cucu saat dia berada di keluarga Su.
Rekaman pengawasan Chen Cucu di keluarga Su sudah aku unggah ke akun Weibo resmiku. Kalian semua bisa pergi melihatnya untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menuduh orang lain atas kejahatannya sendiri. Ya ampun, ini terlalu mengejutkan. Lihat-lihat. Sungguh, apa yang ditabur, itu yang dituai. Ini seperti kisah nyata tentang petani dan ular. Chen Cucu biasanya terlihat tidak berbahaya. Siapa sangka dia sejahat ini di belakang. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Suwantang, kau memasang kamera pengintai di villa sejak awal. Kau sudah merencanakan ini sejak awal. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kau sampai pada titik ini. Itu semua karena ulahmu sendiri. Tamparan ini untuk membalas pengkhianatanmu. Tamparan ini untuk membalas perbuatanmu yang berusaha mencelakai nyawa kakek. Suwantang. Suwantang, semua yang kumiliki sudah kau hancurkan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Linzo. Dokter, cepat panggil dokter. Wantang, tenang saja. Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Linzhou, jangan menakutiku. Aku belum sempat memberitahumu. Aku ingat semuanya. Kamu adalah anak laki-laki itu. Jangan tinggalkan aku, ya. Kamu benar-benar sudah ingat? Aku sudah ingat semuanya. Ternyata orang yang kucintai selalu kamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Jangan tinggalkan aku. Dasar bodoh. Aku bilang aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kali ini juga berkat kamu. Menipu aku menyenangkan ya. Ini? Apakah ini lukisan yang kuberikan padamu saat kecil? Aku selalu membawanya bersamaku, sama seperti kamu yang selalu menemaniku. Maafkan aku. Saat kecil aku sakit parah. Aku sempat demam tinggi. Aku jadi tidak ingat seperti apa wajahmu. Aku seharusnya tidak melupakanmu. Tidak apa-apa, aku juga. Tidak pernah menyalahkanmu. Sebenarnya, alasan mengapa aku menyukai Su Tingshen itu karena aku mengira dia adalah anak laki-laki itu. Sebenarnya aku mencintaimu. Selalu kamu. Benarkah? Wantang, katakan sekali lagi. Aku bilang aku mencintaimu. Baik dulu maupun sekarang. Yang kucintai adalah kamu. Suwantang, aku tidak terima. Kenapa? Kenapa kau selalu bisa lolos setiap saat? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orangku? Aku sebelumnya mendanai kamu, itu seperti mataku buta. Mulai hari ini, pergi ke penjara dan merenunglah baik-baik. Bawa dia pergi. Akhirnya selesai juga. Beberapa hari ini jangan sampai luka ini kena air, dan jangan bergerak terlalu banyak. Baik, terima kasih dokter. Kalau begitu, beberapa hari ini, aku merepotkan Nyonya Fu. Wantang, surat putusan sudah keluar. Kakak adik Su dan Chen Cucu. Sisa hidup mereka harus mereka habiskan di penjara. Mereka menerima hukuman yang pantas. Tidak perlu dikasihani. Wah, indah sekali. Seandainya setiap hari nanti bisa seperti sekarang ini, santai dan bahagia, alangkah baiknya.
Wantang, Apa ini? maukah kau menikah denganku? Bukankah kita sudah menikah? Aku tahu. Saat itu karena beberapa alasan, kau memilih bersamaku. Aku selalu menunggumu bersedia, dengan segenap hati menikah denganku. Tentu saja aku mau. Fu Linzhou, aku mau menikah denganmu. Wantang, aku sudah melamar 100 kali. Aku akhirnya berhasil.